Bab 489. Bencana keluarga Ye. Meghan menyemburkan darah, wajahnya sangat pucat. Dia hanya merasa organ-organ tubuhnya bergeser. Pertarungan barusan, walaupun Charles Ma menerima pukulan lebih banyak, namun satu tinju terakhir Charles Ma sangat keras. Kekuatan satu tinju ini cukup untuk melebihi luka yang diberikan Meghan kepada Charles Ma. Menyuruhku bergabung dengan asosiasi bela diri. Masih memberiku kesempatan. Hanya kamu seperti ini, apa cukup memenuhi syarat? Charles Ma berjalan selangkah demi selangkah ke arah Meghan, setiap berjalan selangkah, mengeluarkan satu kalimat tanya. 3 kalimat tanya menyelidik, wajah Meghan pucat pasi, setiap kalimat seperti sebuah tamparan yang memukul wajahnya keras-keras. Charles Ma bisa lebih kuat lagi setelah menanggung begitu banyak serangan kuat, tapi dia tidak bisa. Satu tinju Charles Ma membuatnya terluka parah, kekuatannya berkurang banyak. Dia tahu sangat jelas dirinya sudah kalah, bila bertarung lagi, takutnya dia akan sungguh mati di sini. Seorang Charles Ma sudah begitu kuat, di dalam mobil masih ada seorang Jerry yang belum turun tangan. Di dalam kepala Meghan tiba-tiba muncul sebuah pikiran yang membuatnya sangat terkejut. Bahkan Charles Ma bisa sekuat ini, maka Jerry yang diikuti oleh Charles Ma, bisa seberapa hebat. Dia tidak pernah muncul, apakah dia sama sekali tidak ingin main tangan padanya? Dia begitu mengetahui data tentang Jerry Yang, hanya saja di saat ini tiba-tiba menyadari, data yang dia kuasai itu sama sekali bukan apa-apa. Dia sebagai master peringkat ke-8 asosiasi bela diri bahkan bukan tandingan seorang pengikut di sisi Jerry Yang, bagaimana bisa membunuh Jerry Yang? Teringat ini, dia tidak ragu sedikit pun, tiba-tiba berbalik kabur. Menyinggung asosiasi bela diri, walaupun kalian kabur sampai ke ujung dunia juga hanya akan mati. Sebelum kabur, Meghan masih tidak lupa melemparkan kalimat menggertak. Hanya saja, dia ingin membunuh Jerry Yang, bagaimana Jerry Yang bisa melepaskannya. Charles Ma baru bersiap mengejar, di saat ini, sebuah suara familiar tiba-tiba terdengar, tidak perlu mengejarnya. Charles Ma belum bereaksi, Meghan yang awalnya sudah berlari puluhan meter, tiba-tiba seperti tertembak, setelah gaya inersia membuatnya melesat maju beberapa langkah, tubuhnya terjatuh keras ke tanah. Jelas Meghan sudah mati. Setelah Charles Ma tertegun beberapa saat, dia baru menggelengkan kepala sambil tersenyum pahit, sebenarnya seberapa kuat kemampuan Kak Jerry Yang. Bahkan dia juga tidak tahu. Hanya merasa sangat syok, master yang dia kalahkan dengan usaha sangat keras. Namun Jerry yang bahkan tidak perlu turun dari mobil, hanya menekukkan jari, Meghan yang berada puluhan meter langsung meninggal seperti tertembak. Orang zaman dulu berkata, mendiskusikan taktik di dalam tenda dapat membunuh orang di kejauhan. Jerry yang bahkan tidak perlu berdiskusi di dalam tenda, sudah bisa membunuh orang di kejauhan. Keluarga kota Yan, di dalam sebuah kediaman mewah. Fernando Ye tidak hentinya mondar-mandir dalam rumah, sudah 2 jam berlalu sejak Jerry yang pergi. Logikanya, Meghan seharusnya sudah membunuh Jerry Yang. Namun tetap tidak ada kabar apapun, dia pasti tidak berani menghubungi Meghan. Tidak mungkin terjadi sesuatu bukan? Fernando Ye bergumam. Pikiran ini baru muncul di kepalanya, dia tertawa, menggelengkan kepala berkata, walaupun dia lebih hebat lagi, bagaimana mungkin menjadi tandingan tuan ke-8 asosiasi bela diri? Waktu berlalu detik demi menit, pada akhirnya tidak ada kabar apapun Jerry yang dibunuh. Di saat ini, pintu villa tiba-tiba dibuka, seorang bawahan dengan panik melesat masuk. Bajingan, siapa yang menyuruhmu masuk? Fernando Ye barusan dibuat terkejut, seketika berkata marah. Bawahan dengan panik berkata, Tuan Muda Fernando, sudah mati. Dia sudah mati. Sudah mati. Mendengarnya, hati Fernando Ye akhirnya merasa lega, tak tahan tertawa terbahak-bahak. Haha, sudah mati, Jerry yang akhirnya mati. Jackson Ye sudah disingkirkan dari posisi kepala keluarga, sudah berakhir. Sekarang Jerry yang dibunuh, Kalista Ye juga sepenuhnya kehilangan kekuasaan. Di masa depan keluarga Ye, hanya ada aku yang paling memenuhi syarat menjadi kepala keluarga baru.
Bertarung denganku, siapa dari kalian yang memenuhi syarat? Fernando Ye tertawa terbahak-bahak, wajahnya penuh dengan ekspresi bersemangat. Tuan Muda Fernando, bukan, orang yang mati bukan Jerry Yang, melainkan Tuan ke-8. Tuan ke-8 Asosiasi Bela Diri. Bawahan cemas, bergegas menjelaskan. Apa kamu bilang? Siapa yang mati? Fernando Ye yang barusan masih tertawa terbahak-bahak, seketika ekspresinya berubah, mencengkram kerah bawahan, meraung marah. Bawahan hampir menangis ketakutan, dengan bergetar berkata, Tuan Muda Fernando, orang yang mati adalah Tuan ke-8. Mobil Jerry yang dihalangi di tengah jalan oleh Tuan ke-8, aku takut ketahuan, tidak berani terlalu dekat, terus menunggu dari kejauhan. Namun selanjutnya, mobil Jerry yang pergi duluan, saat aku ke sana, aku menemukan Tuan ke-8 sudah meninggal. Bawahan bergegas mengatakan semua yang dia ketahui. Fernando Ye tertegun, dia terhuyung, duduk di atas sofa, dengan tidak percaya berkata, bagaimana mungkin? Tuan ke-8 adalah master di peringkat ke-8 Asosiasi Bela Diri, bahkan ada gosip yang mengatakan kemampuan Tuan ke-8 takutnya sudah memasuki peringkat 5 teratas Asosiasi Bela Diri. Jangankan peringkat 5 teratas, walaupun di peringkat 8 teratas, di antara 8 keluarga besar kota yang sudah termasuk master paling top. Keberadaan sekuat ini, bagaimana bisa mati? Bahkan mati di tangan dua anak muda. Bagaimanapun Fernando Ye tidak mengerti, bagaimana mungkin Megan bisa dibunuh oleh Jerry Yang dan Charles Ma. Kamu beritahu aku, sebenarnya bagaimana Megan mati? Fernando Ye kembali bertanya mendesak. Bawahan bergegas menggeleng, aku berjarak terlalu jauh, tidak tahu apa yang sudah terjadi, tapi aku sudah memeriksa mayat Tuan ke-8, di keningnya ada sebuah lubang berdarah, sepertinya ditembak. Ditembak. Fernando Ye berkata terkejut, selanjutnya tiba-tiba tersadar, ternyata menggunakan pistol. Pantas saja, bagaimana mungkin mereka dapat membunuh Tuan ke-8 Asosiasi Bela Diri. Nyali mereka sungguh besar, bahkan berani menembak Tuan ke-8 Asosiasi Bela Diri. Aku ingin melihat, mereka masih bisa hidup berapa lama. Fernando Ye yang awalnya ketakutan, kali ini merasa tenang. Bila Jerry Yang dan Charles Ma menggunakan kekuatan bela diri mereka sendiri untuk membunuh Megan, dia masih akan takut, namun karena menggunakan pistol membunuh Megan, maka tidak ada yang bisa ditakutkan. Boom! Di saat ini, sebuah suara keras, pintu villa Fernando Ye seketika hancur. Selanjutnya, seorang pria bertubuh kekar melesat masuk. Kamu siapa? Beraninya masuk tanpa izin ke rumah keluarga Ye. Melihat orang yang datang ke rumah, raut wajah Fernando Ye seketika berubah. Namun dia baru selesai bicara, menyadari di belakang pria kekar itu, masih ada beberapa sosok familiar yang mengikuti. Kakek, sebenarnya apa yang terjadi? Fernando Ye menatap Jackie Ye di belakang pria kekar itu, ekspresinya tidak mengerti. Katakan, bagaimana Tuan ke-8 mati? Fernando Ye masih belum sempat menjawab, pria kekar sudah maju mendekat, mencengkram kerah Fernando Ye. Fernando Ye seperti seekor anak ayam, diangkat ke udara. Saat ini, Fernando Ye sangat ketakutan, bukan karena pria kekar itu mengangkatnya, melainkan dia bertanya kepadanya bagaimana Tuan ke-8 mati. Jerry yang melakukannya. Fernando Ye tanpa ragu bergegas berkata keras. Bersambung.